Rapor merah Timnas Indonesia jumpa semua lawan di Grup F Piala Asia. Babak belur di fase grup. John Hartman mulai tegaskan bermain abroad tak jamin masuk timnas. Sementara Man City gagal menang di Bournemouth. Arsenal akhirnya pecah kutukan 22 tahun. Sweet time. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia resmi menghadapi tantangan besar di Piala Asia 2027 setelah hasil drawing menempatkan skuad Garuda di Grup F. Grup ini langsung disebut banyak fans sebagai grup paling panas karena seluruh lawan memiliki sejarah yang cukup menyakitkan bagi Indonesia. Dan kalau melihat statistik pertemuan, memang ada alasan kenapa publik langsung deg-degan. Menghadapi Jepang, Indonesia baru meraih 5 kemenangan dari total 18 pertandingan. Bahkan kemenangan terakhir atas Samurai Biru terjadi pada tahun 1981, sudah lebih dari 40 tahun lalu. Masalah terbesar saat menghadapi Jepang bukan cuma kualitas individu, tapi kecepatan berpikir dan disiplin permainan mereka yang sering membuat lawan kehilangan ritme. Lalu ada Qatar, tim yang dalam 1 dekade terakhir berkembang sangat cepat dan kini menjadi langganan tim kuat Asia. Dari 9 pertemuan melawan Qatar, Indonesia hanya sekali menang, tepatnya di Piala Asia 2004. Skuad Timur Tengah seperti Qatar sering membuat Indonesia kesulitan lewat permainan fisik dan kontrol tempo. Mereka tenang tapi mematikan. Sedikit lengah langsung dihukum. Belum selesai sampai di situ, ada Thailand yang selalu punya rivalitas emosional dengan Indonesia. Dari 78 pertemuan, Thailand berhasil meraih 37 kemenangan. Yang paling bikin fans Garuda frustasi, Indonesia belum pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir melawan Gajah Barang. Thailand memang sering terlihat lebih siap secara mental di pertandingan besar. Saat Indonesia mulai panik, mereka justru tampil makin tenang. Namun di balik statistik kelam itu, ada satu hal yang mulai berubah. Mentalitas Timnas Indonesia perlahan tidak lagi sama seperti dulu. Timnas Indonesia kini mencoba membangun wajah baru bersama John Hartman. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mulai mengambil langkah yang cukup berani. Ia menegaskan bahwa main di Eropa bukan jaminan otomatis masuk skuad utama timnas. Pernyataan ini langsung memancing perhatian publik sepak bola nasional. Karena selama ini, label pemain Eropa sering dianggap sebagai tiket aman untuk mendapat tempat inti di timnas. Tapi Hartman ingin menghapus pola pikir tersebut. Menurutnya, semua pemain harus bersaing secara adil. Hartman melihat pemain Liga Indonesia memiliki semangat juang dan mental emosional yang kuat saat mengenakan jersey merah putih. Sementara pemain diaspora unggul dalam pengalaman taktik dan pemahaman permainan modern. Dan sekarang, ia mencoba menggabungkan dua kekuatan itu. Targetnya jelas, Indonesia tidak boleh hanya bermain ngotot, tapi juga harus punya struktur permainan yang modern dan matang. Karena melawan Jepang, Qatar, dan Thailand, semangat saja tidak cukup. Hartman juga mulai fokus mencari formula terbaik untuk menghadapi karakter sepak bola Timur Tengah yang selama ini kerap menjadi batu sandungan Indonesia. Kombinasi fisik, disiplin taktik, dan mental bertanding menjadi syarat utama yang terus ia tekankan kepada para pemain. Ujian pertama dari proyek besar ini akan terlihat saat Indonesia menghadapi Oman pada FIFA Matchday 5 Juni 2026 di Jakarta. Laga itu diprediksi menjadi gambaran awal apakah racikan baru Hartman benar-benar mulai berjalan atau belum. Dan di saat publik Asia ramai membahas peluang Indonesia di Piala Asia 2027, kabar besar juga datang dari Inggris. Arsenal akhirnya resmi menjadi juara Liga Premier. Penantian panjang selama 22 tahun akhirnya berakhir setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth. Hasil itu membuat Arsenal tidak lagi bisa dikejar di puncak klasemen. Momen ini langsung membuat fans Arsenal di seluruh dunia pecah emosinya. Karena selama bertahun-tahun mereka terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Selalu disebut hampir juara, selalu gagal di saat-saat penting. Namun musim ini berbeda. Tim asuhan Mikel Arteta tampil jauh lebih matang dan konsisten sejak awal musim. Arsenal bukan cuma bermain indah, tapi juga efektif.
Salah satu senjata paling mematikan mereka musim ini datang dari bola mati. The Gunners bahkan mencetak rekor gol terbanyak dari situasi tendangan sudut di Liga Premier musim ini. Detail kecil yang dulu sering dianggap sepele justru menjadi senjata utama Arsenal dalam perebutan gelar. Dan keberhasilan ini terasa semakin spesial karena mengakhiri penantian sejak era legendaris di Invincibles musim 2003-2004 bersama Arsene Wenger. Kini, generasi baru Arsenal berhasil menciptakan sejarah mereka sendiri. Angkat tangan! Yang menarik, keberhasilan Arsenal musim ini lahir bukan karena belanja pemain besar secara sembarangan, tapi karena proses panjang yang dibangun perlahan oleh Arteta. Dulu sempat diragukan, sekarang justru berdiri sebagai juara Inggris. Dan setelah berhasil mengangkat trofi Liga Premier, satu pertanyaan mulai muncul di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Apakah Arsenal mampu menutup musim dengan lebih gila lagi lewat gelar Liga Champions? Jika itu benar-benar terjadi, maka musim ini akan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah klub London Utara tersebut. Sementara bagi timnas Indonesia, jalan berat menuju Piala Asia 2027 sudah ada di depan mata. Statistik memang tidak berpihak, histori juga belum ramah. Tapi sepak bola selalu punya cerita baru untuk ditulis. Dan mungkin dari grup neraka inilah mental baru Garuda akan benar-benar lahir. Indonesia tetap semangat!